Pembunuhan terhadap dukun santet pada Februari 1998 bermula dari kesalahpahaman terhadap santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ziarah Hijrah. Pada video ini akan dibahas mengenai geger santet Banyuwangi 1998. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pembantaian dukun santet Banyuwangi atau pembantaian Banyuwangi 1998 adalah sebuah peristiwa berdarah yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Peristiwa pembantaian dukun santet Banyuwangi yang berlangsung pada Februari hingga September 1998 telah menewaskan ratusan orang. Pembantaian dukun santet Banyuwangi termasuk salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Meski sudah puluhan tahun berlalu, belum diketahui secara pasti motif dan siapa dalang di balik peristiwa berdarah yang juga dikenal dengan sebutan geger santet Banyuwangi ini. Lebih dari 20 tahun silam, sedikitnya 250 orang yang dituduh dukun santet di Banyuwangi dan beberapa kota di Jawa Timur diburu dan dibantai secara sistematis dan meluas. Keluarga korban masih dihantui trauma dan stigma di tengah janji pemerintah untuk memulihkannya. Tragedi itu terjadi antara Februari 1998 hingga Oktober 1999, ketika Indonesia mulai dihantam krisis ekonomi dan politik yang ditandai dengan merebaknya kerusuhan sosial dan jatuhnya Presiden Soeharto dari kursi presiden. Awalnya, yang menjadi sasaran pembunuhan adalah orang-orang yang dituduh memiliki ilmu hitam untuk tujuan tidak baik, disederhanakan sebagai dukun santet oleh warga setempat dan sebagian masyarakat. Dan ketika jumlah orang-orang yang tidak bersalah yang dihabisi terus bertambah, sasaran pun semakin meluas. Tak hanya orang-orang yang dituding dukun santet saja, orang-orang yang disebut sebagai guru agama, pengidap gangguan mental, serta orang-orang sipil biasa ikut dibunuh dengan kejam. Latar belakang peristiwa pembantaian Banyuwangi 1998 berawal dari pendataan dukun atau orang-orang yang masih memiliki kekuatan magis oleh Purnomo Sidik sebagai Bupati Banyuwangi pada masa itu. Purnomo Sidik mengirimkan radiogram kepada seluruh jajaran aparat pemerintah dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang dianggap dukun santet. Radiogram itu dikeluarkan oleh Bupati pada 6 Februari 1998. Sejatinya, pendataan ini dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang diduga merupakan dukun santet di Banyuwangi. Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya. Radiogram berisi data orang-orang yang diduga dukun santet bocor dan diterima oleh sekelompok orang. Akhirnya, data tersebut justru memberi informasi kepada kelompok tertentu untuk melakukan penyisiran, kekerasan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga dukun santet di Banyuwangi.
Ketika radiogram dari Purnomo Sidik baru dikeluarkan pada Februari 1998, sudah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet di Banyuwangi. Sejak Januari hingga Maret 1998, dilaporkan terjadi 5 kasus pembunuhan terhadap dukun santet di Banyuwangi. Adapun korban pembunuhan telah mencapai puluhan orang pada September 1998. Pada September 1998, Bupati Purnomo Sidik kembali mengeluarkan radiogram berisi penegasan terhadap instruksi sebelumnya, yaitu pendataan orang-orang yang dinilai memiliki kekuatan magis untuk melindungi mereka dari kekerasan. Akan tetapi, setelah dilakukan pendataan oleh pemerintah, tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet justru semakin meluas. Pembunuhan terhadap dukun santet pada Februari 1998 bermula dari kesalahpahaman terhadap santet, karena santet dianggap sebagai perbuatan sihir jahat, agresif, bahkan digunakan untuk membunuh orang. Saat itu, pelaku pembunuhan merupakan kelompok tidak dikenal. Untuk melindungi orang yang diduga dukun santet, Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik mendata orang-orang yang masih memiliki kekuatan magis atau dukun santet. Setiap orang di pasar, sesepuh desa, hingga di lingkungan manapun tak luput dari pendataan ini. Operasi Naga Hijau dan Naga Merah. Selain memanfaatkan isu dukun santet di Banyuwangi, kelompok tidak dikenal ini diduga melakukan aksi keji ini setelah memahami peta santri di Jawa Timur. Masyarakat Banyuwangi yang terkenal sebagai kawasan tapal kuda Nahdlatul Ulama atau NU diduga sengaja dipilih dengan motif politik. Dugaan ini muncul mengingat situasi politik nasional memang sedang tak menentu. Sebab setelah Presiden Soeharto terpilih menjadi presiden pada Maret 1998, dalam sidang umum MPR muncul aksi demonstrasi yang mendesak Soeharto untuk lengser. Dampak isu dukun santet sungguh luar biasa. Banyak kiai atau guru agama yang dituduh sebagai dukun santet kemudian dibunuh oleh kelompok tak dikenal yang berpenampilan seperti ninja. Tak heran, pembunuhan ini sering dinamakan Operasi Naga Hijau karena menyerang basis tapal kuda santri Nahdlatul Ulama atau NU. Aksi geger santet itu tetap muncul bahkan setelah Presiden Soeharto jatuh. Ada anggapan bahwa isu ini memang sengaja dibuat untuk membendung dominasi pemberitaan mengenai Kongres PDI di Bali pada Oktober 1998. Kekacauan ini juga dianggap sebagai cara untuk bisa menghalau simpatisan PDI atau pendukung Megawati Soekarno Putri untuk mendatangi lokasi Kongres. Jika melewati jalur darat, memang harus terlebih dahulu ke Banyuwangi untuk kemudian melintasi laut menuju Bali. Dengan demikian, ada dugaan bahwa geger santet juga sebagai bagian dari operasi Naga Merah. Setelah beberapa bulan, pemerintah kemudian bertindak untuk membuat kondisi di Banyuwangi menjadi kondusif. Aparat keamanan pun diterjunkan guna mengawal kondisi ini agar kembali kondusif. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum juga berhasil mengungkap kasus geger santet. Santet
sangat erat kaitannya dengan Banyuwangi. Bahkan stigma ini sudah dikenal oleh masyarakat di luar kota Banyuwangi. Padahal, tidak semua santet merupakan ilmu sihir jahat. Ada beberapa klasifikasi tersendiri mengenai santet yang ada di Banyuwangi. Klasifikasi ini berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat santet tersebut, yaitu santet merah, santet kuning, santet putih, dan santet hitam. Santet merah merupakan santet yang bersifat untuk pelaris saja. Jika seseorang yang berjualan tidak laku, maka biasanya ia menggunakan santet ini agar dagangannya laris. Masyarakat Banyuwangi menyebut ini juga dengan istilah santet, yang tentunya berbeda dengan orang Jawa bagian tengah. Santet kuning merupakan santet yang bersifat memikat, seperti jaran goyang dan sabuk mangir yang digunakan untuk memikat lawan jenis. Sementara itu, santet putih biasanya dilakukan oleh kiai untuk menetralisasi santet merah, santet kuning, dan santet hitam. Biasanya, kiai memberikan minuman khusus yang ditujukan oleh seseorang. Sebagai contoh, orang sakit yang meminta kesembuhan kepada kiai dengan meminum air yang sudah dibacakan dengan doa-doa. Hal ini merupakan salah satu santet putih. Adapun santet hitam merupakan hal yang paling berbahaya. Melalui ilmu hitam ini, seseorang yang jadi sasarannya bisa saja sampai mati. Meski santet jadi bagian dari budaya, tentu saja tidak semua praktek santet itu dilakukan masyarakat Banyuwangi. Banyak anak-anak yang juga bisa melakukan teknik santet karena sudah diturunkan dari orang tuanya masing-masing. Demikian bahasan mengenai geger santet di Banyuwangi pada tahun 1998 yang sampai dengan hari ini masih menjadi misteri. Kami sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa kembali dengan video-video selanjutnya. Terima kasih.